Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap setiap pertemuan yang kita lakukan, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak cerita yang bisa menjadi ibrah dari kisah-kisah masa lalu, termasuk kisah para rasul, para nabi, orang-orang soleh, dan termasuk di dalamnya kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dari 3 orang sahabat Rasulullah yang luar biasa, yaitu Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Cerita ini secara tersurat dan tersirat memang dikisahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, dan juga bisa kita lihat secara tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di dalam kitab tafsir ada cerita khusus tentang Abu Bakar As-Siddiq, ketika para mufassir menafsirkan rangkaian ayat yang ada di dalam surat Al-Lail, dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21. Dan semua itu terinspirasi dari rangkaian ayat Al-Quran, utamanya ketika kita membaca satu ayat dari ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Dan Allah menyinggung tentang buah dari kedermawanan dari orang sahabat Nabi Muhammad SAW itu. Buah kedermawanan Abu Bakar Siddiq, buah kedermawanan Utsman bin Affan, dan buah kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Di dalam ayat 261 pada surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dicontohkan, dimisalkan, diumpamakan oleh Allah seperti sebuah biji. Lalu ada rangkaian kalimat selanjutnya yang menjelaskan, ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi umpamanya itu luar biasa. Orang yang infakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji, yang sebutir biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Pada masing-masing tangkai yang berjumlah 7 itu ada 100 biji. Lalu Allah melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendaki olehnya. Jadi ini persoalan masyiah, kehendak Allah. Kenapa Allah melipat gandakan? Itulah kehendak Allah yang sifatnya mutlak bagi siapapun yang dikehendaki. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan oleh Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada setiap tangkainya ada 100 biji. Dan Allah berkenan untuk melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendaki olehnya karena infaknya itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah, secara umum
Ayat 261 pada surah Al-Baqarah ini berbicara tentang pahala atau ganjaran bagi setiap orang yang berinfak di jalan Allah melalui perumpamaan. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dikehendakinya sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan yang ada pada diri orang itu. Semakin kokoh iman orang itu dan semakin ikhlas orang itu berinfak, maka semakin kemungkinan sempurna buah yang dihasilkan dari sedekahnya, dari infaknya, dari zakatnya, dari pemberiannya itu dijamin oleh Allah. Yang dijamin adalah kesempurnaan buahnya. Jadi saya seringkali mengilustrasikan ini, pohon yang berbuah itu akan sangat ditentukan oleh kualitas pohon itu, dan kualitas pohon itu akan ditentukan oleh berbagai unit yang ada di dalam pohon itu. Rangkaian yang ada di dalam pohon itu bisa akar, bisa dahan, bisa ranting, bisa dedaunan yang memberikan efek bagi tumbuhnya buah yang ada di pohon itu. Buah apapun. Pohon yang sehat, yang dirawat dengan sebaik-baiknya, akan menumbuhkan buah yang hebat, buah yang banyak, buah yang berkualitas. Semakin berkualitas pohon itu, semakin mungkin buahnya akan berkualitas. Dan ini perumpamaan yang mudah dipahami. Semakin baik kualitas keimanan seseorang dan keikhlasan orang ketika beramal, termasuk dalam berinfak di jalan Allah, semakin mungkin orang itu akan mendapatkan buah dari infaknya di jalan Allah itu. Sehingga sebaliknya, ketika keimanan itu rapuh dan keikhlasan itu hilang, maka boleh jadi infak yang dilakukan orang itu akan sulit untuk berbuah karena Allah tidak ridho. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini merupakan anjuran yang agung dari Allah terhadap hamba-hambanya untuk menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yaitu jalan yang menyampaikan kepada Allah, jalan yang mengantarkan orang itu kepada Allah, jalan yang ketika dilalui akan bisa mendapatkan sesuatu yang dituju, yaitu berjumpa kepada Allah dalam arti spiritual. Termasuk dalam hal ini adalah ketika orang menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, termasuk di dalamnya ketika orang menafkahkan hartanya dalam dakwah Islam, dalam jihad fisabilillah, dan dalam berbagai kegiatan sosial yang bernilai positif. Yang semuanya itu ketika diniatkan karena Allah dengan fondasi iman yang kokoh, insya Allah semua akan mendapatkan pahala yang Syihab ketika menafsirkan ayat 261 dari surat Al-Baqarah di dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Dia menyebut jika kita telusuri secara penyuan surat Al-Baqarah ayat 261 ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dan kedua sahabat Nabi Muhammad SAW itu datang membawa harta mereka untuk membiayai perang Tabuk. Dikisahkan bahwa ketika perang Tabuk terjadi, umat Islam ternyata memiliki kekurangan logistik dan persenjataan. Lalu pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat untuk berinfak. Dan ternyata anjuran itu dijawab oleh Utsman bin Affan dengan membiayai sepertiga dari kebutuhan perang Tabuk. Beliau memberikan seluruh hartanya yang terdiri dari 900 ekor onta, 100 ekor kuda, dan ribuan dirham. Dan ternyata hal itu juga diikuti kemudian oleh Abdurrahman bin Auf yang memberikan ratusan keping emas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan kemudian kita bisa melacak di dalam kitab-kitab tafsir yang lain
Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Wahidi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsirnya Soffatut Tafasir. Dia mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dalam perang Tabuk. Ketika itu Utsman menyiapkan 1000 unta beserta pelayana dan meletakkan 1000 dinar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu bersabda, apa yang telah dilakukan Utsman tidak akan memudaratkan dirinya hari ini. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang berdampak negatif ketika Utsman berinfak dengan 1000 dinar dan 1000 unta itu. Ini sebuah kisah yang menarik untuk kita pahami. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ternyata Abdurrahman bin Auf pun datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan membawa 4000 dirham guna membantu persiapan logistik dan persenjataan umat Islam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku punya 8000 dirham. Lalu kau simpan setengahnya untuk diriku dan keluargaku, dan setengahnya lagi aku pinjamkan kepada Tuhanku. Nah, setelah mendengarkan perkataan Abdurrahman bin Auf itu, Rasulullah lalu berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf? Rasulullah menyatakan, Allah telah memberkati kamu terhadap uang yang kamu simpan dan terhadap uang yang kamu infakkan. Ada berkah, ada nilai tambah, ada ziyadatul khair pada uang yang disimpan oleh Abdurrahman bin Auf dan juga uang yang diinfakkan oleh beliau. Nah, bersamaan dengan peristiwa itu lalu turunlah ayat yang terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Itu pernah mengimbau kepada umat Islam akan membantu pada umat Islam dalam bentuk harta dan tenaga. Dan ternyata imbauan itu disambut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lalu mengumpulkan harta yang dia miliki, semua hartanya itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu dengan harta yang kamu berikan ini? Ternyata Abu Bakar menjawab dengan tegas, Allah dan Rasulnya. Jadi yang tinggal hanya Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah perbekalan berupa ridha Allah dan insya Allah juga ridha Rasulullah SAW. Nah, bahkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Handahlawi yang berjudul Fadilatul Aman, dikatakan bahwa para ulama sepakat bahwa turunnya wahyu surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21 ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, ketika kita memahami ayat itu, maka kita akan tahu bahwa ayat itu berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah yang selalu saya coba untuk saya renungkan. Di dalam ayat itu ada rangkaian kalimat yang indah. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Allah berfirman, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ridho karena Allah ridho kepadanya. Dia puas, dia ridho karena Allah ridho. Artinya apa? Seorang yang ridho berinfak di jalan Allah akan diridhoi Allah. Karena dia ridho beribadah kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya.
Ini yang selalu saya sampaikan. Ketika kita ridho untuk beribadah kepada Allah dengan keridhaan yang tinggi, maka Allah pun akan ridho. Allah akan menerima kepada kita dengan penerimaan yang sempurna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melacak dalam kitab-kitab tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang akan dijauhkan Allah dari neraka hanyalah orang-orang yang benar bertakwa dan orang-orang yang paling baik dalam menjaga diri, terutama dalam masalah memenjarakan harta kekayaannya yang semuanya itu ditunjukkan hanya demi mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara harta, harta itu milik Allah, dititipkan kepada kita, dan mari kita belanjakan semua harta kita itu di jalan Allah dengan satu tujuan, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hal itu kita miliki, kisah yang berbeda dengan Abu Bakar itu dikatakan pada suatu ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka malaikat penjaga surga akan memanggilnya dengan panggilan, wahai hamba Allah, yang demikian itu sangatlah baik. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dipanggil darinya dalam keadaan darurat? Apakah akan dipanggil seorang darinya secara keseluruhan? Rasulullah menjawab, ya. Dan aku berharap engkau termasuk salah seorang yang dipanggil dengan panggilan itu. Wahai hamba Allah, yang demikian itu sangat baik. Harta seorang, sekali lagi, tidak memberikan manfaat bagi siapapun. Sebagaimana keyakinan Abu Bakar, harta seorang tidak memberikan manfaat bagiku. Saya jawab, bagaimana harta itu kita miliki, itu bukan harta yang kita simpan, tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Allah akan menjadikan harta kita itu menjadi sesuatu yang akan mengikuti kita sampai kita menghadap Allah kelak di akhirat. Karena harta itu yang akan menyelamatkan diri kita dari azab neraka, dan harta itu yang akan mengantar kita ke surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran penting dari semua ini tentu saja bisa kita pahami bahwa kalau kita punya harta, jangan pernah kita memiliki pikiran yang kerdil bahwa harta itu milik kita. Bukan, harta itu milik Allah yang harus kita belanjakan dengan maksud untuk mencari ridha Allah. Insya Allah harta yang kita belanjakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah itu akan kembali kepada diri kita dalam bentuk kemanfaatan. Di dunia akan menenteramkan hati kita karena Allah beserta kita, karena kita kembalikan kepada Allah dengan sikap syukur. Kalau kita punya duit, kita gunakan duit kita untuk berinfak di jalan Allah. Kalau kita punya ilmu, kita gunakan ilmu kita untuk kita manfaatkan di jalan Allah. Ketika punya tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk kita lakukan tindakan dengan tenaga kita itu untuk mendapatkan ridha Allah. Apapun yang kita miliki itu kita kembalikan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Dan insya Allah semua itu akan berbuah pada sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Termasuk ketika kita punya kekuasaan dengan jabatan kita, itu adalah amanah Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah dengan menggunakan jabatan kita, kekuasaan kita dalam rangka untuk beramal soleh dan beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kalau kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya sesuatu yang kemudian membuat kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar dengan sesuatu yang kita miliki itu dengan ridha Allah, semua
ujian bagi diri kita untuk bisa membuat kita itu semakin bersyukur kepada Allah, dan sikap syukur yang terbaik adalah mengembalikan semua kenikmatan Allah itu untuk dijadikan sebagai media, alat, sarana untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah ridho, dan dengan ridho Allah insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi perlindungan kita, dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupa bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, kembalikan kepada Allah, sebagaimana semangat yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Utsman bin Affan, dan kepada Abdurrahman bin Auf, yang mereka itu didoakan oleh Rasulullah akan dipanggil oleh malaikat pada saat mereka itu menghadap Allah, dan pada saatnya insya Allah mereka akan mendapatkan surga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan infaknya di jalan Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.